Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video. Di video kali ini gue akan share sama lo tentang bagaimana caranya mendapatkan cewek tanpa modal. Oke, kita bicara modal itu materi ya. Maksudnya ada beberapa orang atau banyak cowok yang deketin cewek itu udah jor-joran ya. Udah habis duit, ngebeliin barang ini itu, mentraktir ini itu, tapi ternyata hasilnya ditolak juga. Nah, pada kali ini yuk sama-sama kita telaah ya, menurut pengalaman gue juga dan beberapa teman-teman gue yang player yang diskusi sama gue dan berbagi cerita sama gue, ini bagaimana caranya mereka mendapatkan cewek tanpa modal. Jadi gini guys, kalau lu berasa lu bukan orang kaya, udah gitu lu juga berasa lu nggak ganteng-ganteng banget ya, dan lu suka sama cewek ya cewek itu cakep gitu kan, atau bahkan orang kaya, tapi di sini bagaimana caranya lu mendapatkan cewek ya tanpa modal. Lu harus menyiapkan waktu tentunya ya. Kalau lu nggak ada duit ya lu dengan waktu ataupun dengan tenaga. Jadi ini kita bicara tanpa modal, tanpa fulus, no money gitu. Jadi yang lu lakukan adalah lu intens untuk memberikan dia perhatian ya. Ini di luar duit ya, maksudnya lu kan ya udah pasti pakai paket internet, lu udah pasti punya kuota ya. Lu often kayak lu sering lah gitu untuk kasih dia perhatian, kayak ya nggak good morning, bagaimana lu udah sarapan belum, kayak lu coba sekedar tanya-tanya, greetings, itu cuma greeting light greetings gitu, dimulai dengan light greeting. Jadi gini loh, jangan ketika lu kenal sama cewek itu, atau misalkan kayak lu dulu satu sekolah sama cewek itu, tiba-tiba lu nggak sengaja ketemu atau lu ketemu di acara reuni ya kan, ini banyak yang terjadi nih, dan ini juga banyak yang salah langkah. Jadi ketika lu udah lama nggak ketemu sama itu cewek, and then lu ketemu di acara reuni atau secara nggak sengaja ya, lu ketemu dan lu lihat, wow, dia ternyata udah beda banget gitu. Dia nggak kayak dulu yang gua kenal gitu ya. Mungkin dia dulu cewek cupu, sekarang dia udah berubah gitu, jadi cewek yang seksi, yang cantik, dan bahkan menjadi cewek yang primadona. Nah, caranya gimana? Ya pasti setelah itu lu minta kontaknya. Atau kalaupun lu lupa, lu bisa tanya ke teman lo ya, atau ke temennya dia, atau ke lingkungan dia, or yang paling gampang lu tinggal search di Google nama dia gitu. Ini kita bicara kalau udah ketemu ya. Anggap lu udah search di Google, atau lu dapat nomor teleponnya dari temennya dia atau dari teman lu, atau bahkan dia ngasih sendiri, dan ini saatnya dimulai. Lu jangan seperti orang norak ya, dalam artian gini, lu kaget ketemu dia, wah lu teman SD gue atau teman SMP, SMA atau teman kuliah, gila lu berubah ya. Itu nggak apa-apa gitu, tapi maksudnya jangan sampai apapun yang lu udah ekspresikan ketika lu pertama kali ketemu dia lagi gitu, lu ekspresi, lu kaget dong, wow, dia berubah, dan lu mengucapkan sesuatu secara refleks gitu atau tidak sadar. Nah, hal tersebut jangan lu lakukan lagi setelah itu ya, karena itu akan membuat nilai lu turun sebagai cowok. Jadi ketika lu chatting dia, lu nggak usah lu bahas lagi. Dan ingat, ketika lu chatting, ini yang paling penting, lu jangan langsung frontal, jangan kayak orang norak gitu loh. Jadi ketika lu udah lama gak ketemu, lu tahu dia cantik, akhirnya lu jadi frontal gitu kan. Oke, selamat pagi, udah sarapan belum? Selamat siang, udah makan siang belum? Selamat sore, udah mau makan malam belum? Gitu, juga kayak gitu juga gitu. Jadi lu mulai seperti kayak olahraga gitu. Ada pemanasan, udah gitu lu siap untuk main events ya, kalau tinju gitu. Lalu udah gitu lu menikmati hasilnya, lu chill, istirahat gitu. Nah, tahap awalnya bagaimana cara pemanasannya, itu lu greeting saja gitu loh. Lu pilih di antara pagi, siang, atau sore ya kan, lu pilih yang mana dulu. Kalau lu mau main step, lu bisa ngeliat dulu, maksudnya dalam artian gini, ini minggu pertama, first week gitu. Biasanya orang tuh standarnya PDKT itu standarnya ya kurang lebih 1 bulan. Berapa lama sih lu PDKT sama dia?
1 bulan kayak gitu. Sorry dengan suara-suara yang datang. Yang pasti itu bukan suara cewek. Oke. Kita anggap standar orang PDKT atau mendekati cewek itu 1 bulan. Oke, first week di minggu pertama. Oke, slowly but sure. Lu pilih ya antara pagi, siang, sore atau malam. Itu lebih baik 1 hari lu chat dia 1 kali daripada kayak gini loh. Lu chat dia hari Senin, ntar lu ngilang lagi, lu chat dia mungkin hari Kamis, atau lu chat dia lagi hari Kamis tuh seharian, tapi lu chat lagi mungkin hari Minggu. Nah, itu nggak kayak gitu. Jadi love need consistency. Tak terus routinity gitu. Sedikit. Lalu kayak gitu. Ya. Oke. Nanti masuk gua dengan ritme tadi ya. Nah, setelah lu lihat dong bagaimana respon dia di minggu pertama, ya. Minggu pertama respon dia oke, ya. Lalu lu tambahin lagi tuh. Tadi yang biasa mungkin lu pilih salah satu, anggap siang doang lu chat dia pas makan siang. Sekarang lu pilih antara pagi dan juga malam, minggu kedua. Kayak sebelum dia beraktivitas dan setelah dia beraktivitas. Oke, selamat semangat ya untuk beraktivitas. Lalu pas malam lu chatting lagi bagaimana tadi kerjaannya segala macam. Kayak gitu. And then di minggu ketiga, nah ini lu udah bisa ngebaca harusnya ya. Sebenarnya di minggu pertama lu udah harus bisa membaca apakah dia tertarik dengan lu atau enggak dari cara lu berkomunikasi. Dalam artian gini, ketika lu sapa dia membalasnya juga dengan nada yang enak, nada bicaranya enak. Bahkan ketika dia online dia langsung membalas gitu loh. Lain halnya ketika misalkan dia online, lu chat tapi dibalasnya nanti malamnya gitu. Nah, berarti lu bukan prioritas buat dia. Walaupun lu bukan cowoknya gitu. Kita bicara di sini walaupun kita belum jadi cowoknya, ya memang kita nggak bisa menuntut untuk sebagai prioritas. Tapi secara logika, kalau dia tertarik sama kita, dia akan menjadikan kita salah satu dari prioritasnya. Entah itu dia balas chat untuk kerjaannya, keluarganya, dan juga kita kayak gitu. Nah, setelah lo observasi ya 2 minggu tersebut, sekarang saatnya lu ngajak untuk pertemuan kembali ya. Sebenarnya di minggu pertama, di end of the week, kayak lu dari hari Senin, anggap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, minggunya lu ajak ketemu. Nah, lu bisa lihat tuh ya kan, misalkan minggu pertama dia bisa ketemu, lo lihatlah ekspresi dia, apakah dia udah mulai tertarik. Kita nggak usah bicara tentang dia tertarik kita sebagai pacarnya dulu. Apakah dia tertarik untuk berkomunikasi dengan kita, dan juga apakah dia tertarik untuk bertemu dengan kita. Nah, itu aja dulu yang paling penting. Kalau menurut lo, wah dia tertarik nih dengan berkomunikasi sama gua, udah gitu kalau pas dia ketemu dia tertarik sama gua, dan lo lihat bagaimana ketika dia ketemu. Oke, kalau dia ketemu dia merasa tertarik, nyaman sama lo ya, walaupun cuma untuk ketemu doang. Nah, ini caranya tanpa modal. Lu kasih dia perhatian ya. Lo maksudnya ya anggap lu anterin dia lah gitu loh. Lo misalkan anterin dia kerja gitu, jika dia bersedia ya, atau lu anterin dia pulang, itu aja dulu. Itu kan tanpa modal, dalam artian lu nggak harus yang traktir dia, lu nggak harus beliin dia barang gitu loh. Ini hanya sekedar one way gitu loh. Lu sama-sama ke kantor, dia sama-sama ke kantor, lu sama-sama pulang, dia sama-sama pulang gitu. Nah, udah setelah gitu, kalau udah dia kayaknya oke nih, atau lu pasti berpikir jangan-jangan gue jadi tukang ojek dong atau gimana. Lu nggak usah pikirin itu dulu ya. Lalu ini kan tanpa modal, karena kita bicara ini tanpa modal. Lalu lu offer dia, lu menawarkan dia, apa yang bisa gue lakukan selain antar jemput, yang gue bisa membantu lu gitu. Lu tunjukin lu bahwa lu tulus, ikhlas dulu dalam lu membantu dia. Oke? Misalkan dia bilang, iya nih gue suka butuh misalkan fotokopi lah, atau ngeprint atau apa. Nah, lu lakukan itu buat dia. Karena pada dasarnya gini guys, kalau cewek itu udah nggak tertarik, dia nggak akan mau walaupun hanya diantar jemput. Nih inget kata-kata gue, cewek nggak akan mau atau nggak akan suka walaupun hanya diantar jemput. Jadi dalam artian kalau dia nggak suka sama lu, dia nggak akan mau dijemput atau bahkan diantar sama lu, atau bahkan ngebalas chat lu kayak gitu. Jadi lu harus step by step gitu. Kadang cewek juga butuh berpikir gitu loh. Ini ingat, lu nggak ngeluarin modal. Jadi yang lu lakukan lu jasa. Nah, ini intinya, lu jasa, lu lakukan sesuatu dengan jasa lu. Ya, jasa komunikasi. Dia senang nih dapat chat dari lu menghibur dia, ya kan? Lu ada kadang
lu sisipin kata-kata lucu, jadi dia seneng gitu. Lu hanya jual jasa gitu loh, lu berjasa, lu nggak ngeluarin duit apa-apa, tapi lu jual jasa. Lu chatting dia happy, lu antar jemput dia happy gitu kan, lu ngebantu dia dalam urusan jasa, entah itu fotokopi, ngeprint ataupun apapun itu, atau kalau ada barang yang di sini bisa gua antar ke orang tua lu atau gimana, dia jadi lu jual jasa gitu. Kalau dia happy sama lu, nah ini saatnya ya. Jadi bikin dia sampai bergantung sama lo. Dari awalnya, ya anggap lu dianggap, oh gue cuma dianggap tukang ojek, oke gue cuma dianggap kurir. Tapi kalau itu intens, dia akan bergantung sama lo. Ya. Dan ketika dia butuh apapun di luar itu, dia akan bergantung sama lo. Contoh ketika dia sakit, dia akan bergantung sama lo. Ya. Kayak gitu. Nah di saat itu, lu bisa ngeliat lah, di saat dia udah mulai bergantung sama lu, ya kan? Dan lu bisa lihat ritmenya gini. Selama ini yang lu lakukan hanya soal jasa. Tapi setelah itu lu coba di luar jasa tersebut. Misalkan lu ada rezeki, ya kan? Yuk, misalkan pas lu gajian lah. Ini kita anggap nih bukan ngeluarin modal yang gede ya. Dalam artian gini. Oke lah, lu pasti dapat rezeki, anggap sebulan sekali. Nah, sebulan sekali itu lu ajak dia lah. Misalkan daripada lu hanya cuman dari kantor pulang gitu, lu mampir yuk, kita makan dulu apa dulu. Nah di saat itu lu bisa ngelihat dan lu udah mulai senggol-senggol tuh ya. Dan betul senggol gini, misalkan lu bilang, lu kenapa sih belum punya cowok gitu kan, lu tanya. Dan lu juga jelaskin gitu, pokoknya gue tuh sebenarnya pengen banget gue punya cewek, tapi ya masalahnya ya kondisi keuangan gue kayak gini. Dan you know lah, lo bilang di zaman sekarang dan juga terutama di kota besar, ya pada umumnya pacaran tuh butuh duit gitu. Gue sebenarnya pengen banget punya someone spesial, tapi yang mengerti keadaan gue, dan yang pastinya walaupun keadaan gue seperti ini, gue pasti akan melakukan sesuatu yang terbaik buat pacar gue nanti gitu. Nah, lu lihat ekspresinya ketika dia ngomong seperti itu. Kalau emang dia menyaut gitu, gayung bersambut istilahnya, nah lu tahu bahwa dia juga suka sama lu dan dia berharap lu nembak dia. Nah di momen seperti itu, ketika dia udah bergantung sama lu, dia udah open sama lu, bahkan untuk ke dokter, untuk ke salon, dia udah minta lu yang nemenin, apalagi ke acara kondangan, itu udah pasti dia suka sama lu. Itu saatnya lu menyatakan cinta lu. Nah, lu menyatakan cinta lu, boom. Oke. Klimaksnya itu. Jadi ingat, mendekati cewek tanpa modal, yang dulu bisa lakukan adalah dengan jasa lu. Ya. Dengan apapun yang lu punya. Lu punya kuota, lu manfaatin buat dia. Maksudnya untuk chat. Lu lah ada bensin, lu manfaatin untuk dia, untuk antar jemput atau nganterin dia. Lu punya tenaga, lu manfaatin misalkan untuk bebenah rumah dia, tempat dia, atau ngechat atau benerin apapun. Jadi lu mulai dengan jasa lu dulu gitu, hingga akhirnya dia bergantung sama lu, hingga akhirnya dia tahu lu orang yang tulus, yang selalu ada buat dia, selalu membantu dia. Dan akhirnya setelah itu lu bisa menyatakan cinta lu untuk dia. Nah itu aja guys video gue untuk episode kali ini, yaitu bagaimana caranya mendapatkan cewek tanpa modal. Semoga video ini bermanfaat. Dan ingat pesan gua ya, kalau lu udah dapet itu cewek, lu jangan macem-macemin, apalagi jangan lu mainin, jangan lu sakitin ya. Kalau bisa gunakan itu hanya sebagai pola pendekatan ya, sebagai ta'aruf. Udah gitu untuk menuju ke langkah selanjutnya, yaitu pernikahan untuk sesuatu yang halal gitu, jauhi zina dan juga jauhi dosa. Semoga gue doain guys, teman-teman semua yang nonton video ini dan mempraktekannya, dan akhirnya jadi bersama pasangan lo, dan akhirnya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke guys, see you again on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.